Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrul Hafiz Abi Mijoyo dengan NIM 18651008. Di sini saya ditunjuk menjadi materi ke-6 dengan tema materi yaitu pemikiran Muhammad Amin tentang hadis. Berikut adalah materinya. Tapi sebelum kita memulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikut penjelasan materinya. Selamat menyaksikan. Hai, kembali lagi dengan saya Fajrul Hafiz Abi Mijoyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Amin. Muhammad Amin adalah seorang cendekiawan Muslim modern dan penulis terkenal, lahiran Kairo atau Mesir. Beliau lahir pada tanggal 2 Muharram atau 1304 Hijriah atau bertepatan dengan awal Oktober 1886 Masehi dan wafat pada tanggal 30 Ramadan 1373 Hijriah, bertepatan dengan 30 Mai 1954. Beliau terlahir dari keluarga seorang hakim dan dia diharapkan juga dapat menggantikan kedudukan ayahnya sebagai seorang hakim. Karena itu dia memasuki pendidikan pada Fakultas Hukum di Universitas Al-Azhar. Rupanya cita-cita seorang ayah atau orang tuanya tercapai karena dia diangkat sebagai seorang hakim pada lembaga pengadilan negeri. Pada tahun 1922 Masehi, Muhammad Amin beralih profesi menjadi seorang staf pengajar pada Universitas Kairo. Bidang yang diajarkan adalah sastra Arab. Di universitas yang sama, dia diangkat sebagai rektor mulai dari tahun 1936 Masehi sampai dengan 1949 Masehi. Karir yang dicapai Amin bisa dikatakan cemerlang. Setelah melepaskan kedudukan sebagai rektor, setahun kemudian, pada tahun 1947 Masehi, dia menduduki jabatan sebagai Direktur Lembaga Kebudayaan pada Limba Bangsa-Bangsa Arab atau Organisasi Negara-Negara Arab. Dia termasuk seorang pendiri lembaga penulis, penerbitan dan penerjemahan yang sangat giat dan rajin. Salah satu aktivitas lembaga ini adalah mempublikasikan dan menerbitkan naskah-naskah Arab, klasik, serta buku-buku sejarah pada umumnya. Salah satu karya ilmiah Amin yang sangat penting adalah sebuah tulisan tentang kebudayaan Islam pada masa pertumbuhan sebagai perkembangannya pada akhir abad ke-20. Pemikirannya tentang sejarah berkembang kebudayaan Islam itu ditulis 3 judul buku yang berbeda. Yang pertama, Fajar al-Islam, cetakan pertamanya diterbitkan di Kairo pada tahun 1928 Masehi, dan kemudian Duha al-Islam, cetakan pertamanya diterbitkan di Kairo pada tahun 1933 sampai 1936, dan Zuhur al-Islam dipublikasikan di Kairo pada tahun 1945 sampai 1953 Masehi. Buku-buku yang ditulisnya itu sangat terkenal karena merupakan karya tulis pertama yang berusaha secara komprehensif memasukkan metode kritik sejarah Arab Islam modern. Selain menulis tentang sejarah perkembangan pemikiran dalam Islam, dia juga menulis tentang filsafat dalam sebuah buku yang berjudul Al-Akhlaq 1923 dan menerjemah buku filsafat karya tulis filosof barat pada tahun 1933 Masehi. Amin aktif menulis sastra pada majalah mingguan Al-Risalah dan Al-Saqfah.
Al-Saffah. Kumpulan tulisannya tentang sastra dan sosial yang tersebar di dua majalah itu diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Faidah Al-Khathir, terdiri dari 8 juz pada tahun 1937 Masehi. Mungkin itu biografi singkatnya dari Muhammad Amin. Nah, nanti selanjutnya adalah materi yang selanjutnya. Oke, selanjutnya materi yang selanjutnya pemikirannya tentang hadis. Kritik dan pemikiran Amin tentang hadis dituangkan di dalam dua bukunya yang berjudul Duha Al-Islam dan Fajr Al-Islam. Meskipun dua buku ini tidak membahas secara khusus persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hadis dan ilmu hadis atau bab, pemikiran tentang sejarah perkembangan hadis yang terdapat dalam dua buku ini tentu cukup menggambarkan bagaimana sebenarnya kritik dan pemikirannya tentang hadis. Hal tersebut sangat layak untuk dikaji secara kritis dan analisis tanpa sikap emosional agar tidak terlalu cepat memvonisnya sebagai pemikiran sesat. Yang pertama adalah permulaan terjadinya pemalsuan hadis. Berbeda dengan pandangan ulama hadis pada umumnya, Amin berkesimpulan bahwa permulaan terjadinya pemalsuan hadis itu sesungguhnya terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, dan pemalsuan itu semakin melebar setelah Nabi wafat. Indikasi bahwa pada masa Nabi telah terjadi pemalsuan hadis adalah sabda Nabi yang artinya, siapa saja yang sengaja membuat kebohongan terhadapku, maka ambillah tempatnya di neraka. Itu mungkin perkataan Nabi. Besar kemungkinan demikian Amin. Kemunculan hadis ini berkaitan dengan terjadinya peristiwa pemalsuan hadis pada Nabi pada masa Nabi SAW. Sebab tidak mungkin Nabi SAW bersabda demikian jika sebelumnya tidak terdapat indeksi adanya pemalsuan hadis oleh para sahabat. Menurut Amin, terjadinya pemalsuan hadis pada masa Nabi dan masa sesudahnya, selain karena tidak adanya usaha pembukuan hadis sebagaimana yang dilakukan terhadap Al-Quran, juga karena para sahabat lebih berpegang pada kekuatan hafalan ketimbang tulisan. Ini adalah merupakan mula atau asal usul munculnya pemalsuan hadis, karena kan para sahabat banyak sekali yang menguatkan hafalannya timbang menulis. Karena hafalan itu mudah lupa, maka disitulah banyaknya pemalsuan hadis. Jikalaupun hadis itu ditulis, maka ia ditakutkan akan tercampur dengan Al-Quran. Itu penyebab pertamanya menurut Amin munculnya pemalsuan hadis. Kemudian bahkan intensitasnya semakin meningkat, sedemikian tingginya intensitas pemalsuan hadis itu sehingga sangat sulit untuk memastikan apakah suatu hadis itu benar-benar datang dari Rasulullah. Untuk membuktikannya, dia mengutip penjelasan Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas dahulu sering menuturkan hadis Nabi karena tidak ada yang memasukkan hadis. Tetapi setelah semua orang mulai menempuh jalan kesusahan dan kehinaan, Ibnu Abbas meninggalkan hadis-hadis itu dan hanya mempercayai hadis Nabi sebatas yang dia ketahui. Itu penjelasan yang pertama pemikiran kritik dari Muhammad Amin terhadap sebuah hadis. Nanti kita lanjut ke materi yang kedua. Oke, selanjutnya materi yang kedua tentang kritikan Muhammad Amin terhadap sebuah hadis. Kualitas hadis Abu Hanifah. Semula Amin ingin mengatakan bahwa salah satu sebab munculnya hadis palsu
adalah adanya perselisihan dalam ilmu kalam maupun ilmu fikih. Bermula dari perbedaan di kalangan pemimpin mazhab, fikih, dan aliran kalam, maka muncullah hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat oleh pendukung aliran dan mazhab itu untuk menguatkan pendapatnya. Ini adalah awal mula munculnya atau sering sekali banyak timbulnya hadis-hadis palsu karena ingin memenangkan suatu aliran mazhabnya masing-masing. Sehingga dia berkesimpulan betapa dalam bidang fikih hampir tidak ditemukan suatu cabang pembahasan kecuali pasti di dalamnya terdapat hadis palsu. Untuk memperkuat pendapatnya, dia mengemukakan bukti bahwa Imam Abu Hanifah seperti yang disebut para ulama dikenal sebagai imam mazhab yang hanya sedikit mengakui hadis sahih. Sedemikian sedikitnya hadis sahih yang diakui Abu Hanifah sampai-sampai Ibnu Khaldun mengatakan bahwa hanya 17 hadis saja yang dianggap sahih oleh Abu Hanifah. Tetapi anehnya, demikian Amin dalam kitab Imam Abu Hanifah dipenuhi sejumlah hadis yang kadang-kadang mempunyai matan yang menyerupai matan fikih. Tapi sayangnya, Amin tidak menyebutkan secara pasti kitab Abu Hanifah tersebut. Contoh hadisnya dengan berpendapat itu, Amin sesungguhnya ingin membuktikan betapa hadis-hadis tentang fikih sangat sedikit yang bernilai sahih. Pandangan Amin bahwa salah satu penyebab timbulnya hadis palsu akibat pembelaan yang berlebihan terhadap mazhab dan kalam sejauh ini dapat dibenarkan. Tetapi penilaiannya yang merujuk kepada pendapat Ibnu Khaldun bahwa Imam Abu Hanifah tidak hanya mengakui 17 hadis saja yang sahih. Menurut hemat penulis, tampaknya masih perlu dikaji lebih jauh. Hal ini menurut Al-Sibai karena dalam kenyataannya mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling luas dari segi perincian dan penyimpulan semua pendapatnya itu hanya berdasarkan kepada beberapa hadis itu saja. Pernyataan Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip Amin itu disebutkannya dalam konteks perkiraan kasar yang mengisyaratkan bahwa dia sendiri tidak mengetahui jumlah hadis itu secara pasti. Di samping itu, para ulama juga banyak menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah banyak meriwayatkan hadis. Demikianlah pemikiran Ahmad Amin tentang sebuah hadis. Sejauh pengamatan penulis, agaknya Ahmad Amin mengakui eksistensi hadis sebagai sumber hukum, tetapi dengan menggunakan pendekatan kritis dan analitis. Hanya sayangnya pendekatan kritiknya kurang didasarkan pada bukti sejarah maupun teks yang kuat, sehingga kesimpulannya tentang hadis meskipun sekilas tampak meyakinkan, tetapi bila dianalisa lebih jauh sangatlah lemah. Bagi mereka yang sekilas membaca pemikiran Amin tanpa melakukan pendekatan kritik, pastilah mereka akan terjebak pada sikap meragukan keberadaan hadis. Tentu hanya itu yang dapat disampaikan. Banyak sekali kekurangan dari materi kan memang ada yang kurang. Warahmatullahi wabarakatuh.